Maaf ya, Teh. Maaf, ya Allah didorong sama anak ibu. Yang mana ngelihat ibu tuh kayak ngelihat musuhnya aja, benci gitu atau gimana? Siapa nih? Apa-apaan sih? Kamu bawa orang-orang kayak gini? Mah, aku mau duduk. Udah, saya nggak mau dengar korban kalian. Ambil minum, tolong. Ya, pasti dari tadi berisik aja. Emang kurang. Emang Tuhan juga bisa bikin kaya. Kafi salatullah ala syafi salamullah bil muhidin lihal islam minal bawa ya salatullah ala syafi salamullah bil muhidi lihal islam minal balwa ya Allah ibadallah rijalallah hadisuna li'azlillah wa kunu awnana lillah asanakto bifadillah wa ya a'tab wa ya anjal wa ya sadad wa ya bar wa antum ya ulil albab ta'ala wa ansurulillah sa'alakum wali julfan rojaunakum wa fi amrin qasadnakum
ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Manusia yang tidak pernah mempunyai daya dan upaya, sahabat ya, semua atas kehendak dan juga izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kepala Misteri dimanapun kalian berada, tentunya selalu kami doakan agar kalian selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu ya, diberikan rezeki yang panjang, dimudahkan dalam segala bentuk ikhtiarnya, dan tentunya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk sahabat Kapalang yang selalu mensupport kami dengan cara Membeli produk Kapalang. waduh, terima kasih banyak ya. Doa kami menyertai para sahabat Kapalang ya, terutama yang membeli produk ya. Terima kasih banyak pokoknya. Itu sama saja amat sangat membantu kami dalam setiap kegiatan kami ya. Buat sahabat Kapalang, support terus kami dengan cara membeli produk sahabat ya. Dan juga insya Allah produk yang kalian beli ya, tentunya kecilnya besarnya itu dimasukkan kepada setiap rutinan kami di minggu terakhir dalam 1 bulan ya, yaitu santunan anak yatim yang dimana sekarang sudah mencapai 500 orang 500 ya, satu kecamatan. Mantap. Insya Allah tahun depan bisa 2 kecamatan atau 1 kabupaten. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat, nah ini saya kedatangan ke sini ada apa nih Boy? Mas Mupakat. Nah, setelah tadi siang saya ada kegiatan ya, mohon maaf, jadi baru tahu sekarang ada apa nih Boy? Ya, jadi sebenarnya kita tahu cuma namanya doang Gus. Untuk permasalahan kayaknya lebih ke Wan Robi. Soalnya kayaknya yang menemui tadi Wan Robi ya. Wan Robi ya. Nah, namanya pokoknya Mbak Olivia. Jadi begini Gus ya, dan semuanya di siang hari tadi itu sebelum saya menghadirkan satu undangan ya, Undangan partai ya? Soalnya hijau ya? pengajian ya. Tadi kan sebetulnya saya mau ngajak Pas Sandiaga Antum Uno nih, ya? iya, kan Antum lagi nerima tamu juga sama Saya dapat sarungnya juga hijau. Masya Allah ya, alhamdulillah ya Allah. Muhammad ya, anak salawatin aja dulu deh. Jadi ada dari Ibu Fatimah, mungkin dipanggilnya Ibu Imah. Ibu Imah. Ya. Bersama Soalnya nggak enak kalau Bu Fatimah. Nggak enak lah pokoknya. Ya, anaknya ini dia bersama anaknya namanya Mbak Olivia. Mbak Olivia ini kalau ketemu Boy mungkin langsung nyemprotin Mas Mari. Ini juga saya bau-baunya udah. Wangi-wanginya sudah ya. Nanti yang ada ditambahin lagi, Anda udah yakin. Udah yakin anaknya. Jadi dia ini mempunyai anak 2. Yang satu anaknya itu yang Bu Imah ini. Bu Imah ini. Masya Allah galilnya, udah minta ampun gak karuan, kurang ajar katanya, sampai soli aja dijorokin tuh sama dia punya anak. Terus juga suka pernah juga sama ditendang sampai dia punya kaki nih, si ibunya nih sakit marit dia pegang tongkat tuh, ya Allah anak tragis banget ngeliatnya, kesian gitu bukan apa-apa. Terus jadi si anaknya ini tuh katanya pokoknya duraka lah, minta ampun. Nah si Olivia ini ngeliat rumahnya juga katanya pernah ngeliat sekelebat makhluk halus kayak gitu. Makanya ya gitu sama teman. Bu Imah minta kita buat datang sekarang. Betul sekali. Insya Allah ya, doain sahabat semuanya ya, baik dari saya Gusnya dan juga semuanya Mas Boy dan juga muafak di sini, bisa kita benar-benar selain daripada silaturahim ya ke rumahnya Bu Imah ini, kita juga bisa menolong, membantu ya untuk keluarganya dan anaknya. Yang penting Boy ini tetap harus jaga. Siap, tenang. Ya, udah siap nih kan. Parfum, apa tuh? Ini minyak. Anak pikir Tadi kan parfum Asma Rindu. Tapi nggak rebutan ya? Enggak. Aduh, enggak ya. Nanti saya yang bawa ini, tenang. Ya, kalau masalah asmar itu baru itu saya. Oh. Ciao. Wangi-wanginya Tapi, oh ini ada yang keliru nih. Apa? Ini Asma Rindu, ini parfum Asma Kasturi nih. Makasih. Asma Kasih, ya. Gitu ya. Tapi bener lah tadi pakainya, Wan? Bener Ya tadi. kita lihat aja nanti siapa yang ini deh. Ya, siapa yang paling diminatin, bukan diminatin. Apa ya? Kalau ngelihat secara kewibawaan dan auranya, siapa yang nanti paling ditonjolkan di hadapan wajahnya si Mbak Aulia ini? Ya udah kita langsung aja samperin ini si keluarga Bu Imah ini. Takutnya beliau sedang membutuhkan kita dan menunggu kita. Allah.
Ya, kopi mah ada tapi. Nah itu belum survei Gus. Ada Dari Subang ini. Dari Subang. Dari Subang, Sumedang. Dari domba. Domba ya, memang domba ini nggak bakal terasa. Terus nanti saat lagi juga kan ya, kita mau menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Karena itu juga nanti pokoknya nggak akan terasa lagi 10 Zulhijjah. Ya, Lebaran. kurban. Pokoknya nggak terasa nih sekarang untuk aku. Makanya ke para sahabat juga Yang mau kurban silahkan kurban, ya. dipesan dombanya di Kapalang Farm. Mulai dari sekarang ya. Tuh. Takutnya nggak kebagian. Takutnya kebagian. Betul. Karena kemarinnya udah sempat ada yang pesan kata si Abib ya. Iya betul. Alhamdulillah. Ini kayaknya sempit juga ya. Banyak tetangga ini. Nah, warganya memang padat sekali nih. Oh dan seblak men. Oh iya. Gurih kayaknya ya. Aduh seblak. Di sini, Boy. Belum makan lagi. Ada seblak. Untuk Mana rumahnya? di mana? Mana rumahnya, Mas? Yang udah survei? Sini. Hah? Nah ini rumahnya. Mana? Oh ini. Benar nih sudah survei ya? Bukan Boy. Bukan. Benar ya, Mas ya? Benar. Aneh yakin. Ketok ya Gus. Tetap lah. Sat. Assalamualaikum. 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 Ini Mas ya. Coba di depan pintu siapa yang paling duluan disapa? Silakan. Mbak. Bang Boy, Bang Nah, Oh. Bang Boy lah. Iya. Mas Gus. Iya, ya. Bang Boy. Iya, Bang Boy. Iya, Tapi Bang semuanya Boy. Bang ya, cari kaki. Kalau dia mau panggil bisa ngomong apa ya? Ini Kucing hitam. Kucing Bang ya. Malika. Malika. Ah, ini masalahnya. Ini piaraan Rasulullah nih, ya gini-gini. Oh, harus kita cintai, harus kita jaga, sayangin. Nah, kamu Malika ya? Dirawat sejak kecil pasti. Dirawat sejak kecil yang benar. Tadi pisau yang udah tahu. Seperti anak sendiri. Waduh ya Allah. Banyak tamu. Assalamualaikum. Salam Bu. Maaf. Maaf ya Ibu di atas. Ya, Ini udah berapa lama Ibu sakitnya? Ya cukup lama juga lah, udah ada 3 bulanan lah. 3 bulan. Iya. Kenapa kakinya Bu? Boleh saya lihat Bu? Ini Maaf ya, Teh. maaf Ya Allah. didorong sama anak ibu. Ya Allah. Akhirnya patah. Patah. Iya. Ini nggak ada ininya ya Bu, nggak ada apa? Ini enggak sih. Cuma ya ibu ngeri aja kalau nggak pakai tongkat nggak bisa jalan, sakit. Udah dibawa kemana aja Teh? Ya ibu Oh, iya. cuma ke tukang pijit, tukang urut gitu, udah ke rumah sakit nggak ada biayanya. Tapi minimal ada penanganan lah ya. Alhamdulillah. Ini juga oleh si Neng yang beliin. Ibu kenapa kok mukanya khawatir gitu, kenapa? Bu banyak masalah. Ada Kenapa? ya sama kakaknya si Neng. Kenapa Dia kakak? tuh sama ibu tuh gimana ya, sepertinya galak gitu. Iya. Kayak yang gimana ngelihat ibu tuh kayak ngelihat musuhnya aja, benci gitu atau gimana. Ya, jadi ibu tuh dimusuhin. Sedih ibu kalau udah gini. Kasihan si Neng. Kenapa kakak kamu sama ibu? Kakak saya udah durhaka banget sama ibu saya.
Oh gitu. Perlakuannya sangat kasar sekali. Saya nggak tega lihat ibu saya diperlakukan seperti itu. Kenapa sih dia kayak gitu, kan pasti ada sebab ya. Kenapa apa? Ibu juga nggak tahu sebabnya apa. Atau karena dia punya pergaulan yang nggak benar atau gimana, ibu juga nggak tahu. Sehari-hari dia nggak pernah di rumah. Sampai ibu kalau mau makan sih Neng mesti cari ke sana kemari. Padahal dia uangnya banyak, ibu juga nggak tahu dari mana. Gini Gus, mungkin atau kakaknya ini memiliki dendam karena mungkin ya ini siapa tahu bisa jadi, ataukah ibu dulu nggak adil sama kakak sama adik ini atau gimana Bu gitu? Enggak, ibu tuh sama anak dua-duanya sayang. Paling gak anak ibu dua-duanya perempuan ya. Ibu sayang dari hati yang paling dalam, ibu sayang. Tapi nggak tahu yang kakaknya sedang ini sifatnya beda. Udah nikah? Ya, sepertinya sih kayak ada sesuatu yang gimana ya, yang membujuk dia atau gimana itu beda jauh. Aneh sekali. Iya. Tenang, jangan terlalu dipikirin ya. Insya Allah kita doain agar anaknya Allah balikan hatinya yang tadinya galak, tadinya kejam, kembali baik ya dia. Amin. Ini coba tolong dibukain, tolong dilurusin nih kakinya. Nggak dipikirin kelihatan Pak, nggak bisa, batin tuh nggak bisa. Ini kenapa ini? Memar itu. Iya, Memar ya? ini memar sih. Mari jatuh di kamar mandi. Ketemu dia di gini, jatuh lagi. Kenapa Mansur kejam sekali, itu Bang nggak ngerti juga. Jadi perlakuan kasarnya itu nggak hanya sekali Bu ya, Aneh. yang berkali-kali gitu ya. Berarti Bingung makanya cuma tuh kenapa dia gaulnya sama siapa, kok bisa begitu gitu ya Allah. Kadang ibu waktu lagi sholat juga kakak saya suka dorong gitu, karena kan Udah kayak gini gitu. manggil ya, kakak saya manggil ibu untuk ambilkan minum. Kan orang lagi sholat kan nggak ini ya, lagi duduk. Udah mulai ini ya, nggak mungkin ibu nyaut ya. Ibu diem, Dia langsung dorong. nyusruk lah ibu, ya Allah. Ibu, saya bawa minyak, bukan bawa minyak nih. Kalau dibantu diobatin nggak apa-apa Bu. Ya kalau Minimal kita balurin ke kakak Allah. Nggak apa ya? ibu mau Boy, mau. coba balurin. Ya siapa? Mandunya mana, Boy? Hah? Mandunya mana? Madunya lupa. Ini dulu aja ya. Tinggalan. Lupa deh. Ya astagfirullah. Ada buka. Dia udah. Ini masih kemasan lama ya, Boy? Iya. Nggak apa-apa deh. Oh bagus ya. Coba nih ceritain kakaknya bisa sampai kayak gitu kenapa? Sambil aja ya Bu ya. Iya. Maaf ya, udah nggak repotin. Kayaknya si Nengnya terpesona sama Mas Boy kayaknya ya, dia mulu. Iya, karena kan saya sering lihat di YouTube dan akhirnya bisa ketemu langsung sama Mas Boy. Nah, ya. Kalau lagi begini, tangannya tuh hilang tuh Gus. Hilangnya dalam artinya hilang. Mas Boy. Karena parfumnya dia sempat memakai. Coba kalau parfumnya hilang, dia cuma pakai yang pakai. Udah pasti ya. Ya sahabat pasti Mas Boy. Mas Boy. Ini Mas Boy ini. Kan Mas Pur. Ya Allah. Ini keras lu Gus, bener Keras, kecil ya. karena itu di tempat karena maaf ini tulangnya udah nggak ada Iya, ya. Ya ini yang nggak ada. Penopang. Tulang tempurungnya nggak Ya ada. Allah. Berarti mau nggak mau tulang ini harus kuat. Boy. Bismillah ya Bu ya. Atas izin Allah kita manusia berusaha harus. Amin. Yang namanya ikhtiar itu harus, dan juga jangan lupa kita harus banyak-banyak berdoa juga. Ibu mau mintanya ya, supaya teteh ini si Neng berubah gitu sifatnya. Jangan sampai seperti ini dan maafkan emaknya ya. Rasanya sedih kalau melihat anak kayak gitu. Kok
gimana kayak ngeliat musuh aja, kalau ngeliat emak tuh mau ngapain gitu ya Allah. Kalau sama adenya ada musuh bener kan. Ini kakaknya kemana? Kakaknya lagi keluar. Lu udah nggak pernah di rumah kalau siang. Yang Udah mau enggak? pagi, udah mau Yang pagi sebelah baru cuma pulang. ini aja. Ya? Cuma yang sebelah aja. Cuma ini aja, jatuh ke pentok, ini ke pentok di. Jadi anak ibu yang pertama itu memang jarang ada di rumah, sekalinya ya ada juga nggak ada. Ya, sekalinya ada gitu tidur. Sekalinya Pulang ada pagi itu tidur. Jarang ngeliat tuh, sekalinya bangun minta minum. Selalu minta tolong diambilin gitu kan. Harus, gak bisa bilang kan mata kudu bangun dulu, yang udah bangun kan. Jadi ibu ini diperlakukannya bukan selayaknya orang tuanya sendiri. Iya. Seperti itu, kasar pisan sama ibu ya. Nah inilah ya sahabat, jadi jangan sampai kita sama halnya seperti ibu ini punya anak, namanya siapa? Yang itu, yang pertama kakaknya Ria ya. Oh iya. Ya, jadi yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya orang tua itu jadikanlah orang tua kita selayaknya sebagai ratu ya kalau ibu kita itu. Jadi jangan sampai kita jadikan pembantu justru ya, karena letaknya keberkahan kita semuanya itu adalah daripada orang tua, doanya orang tua kita sendiri ya. Dan kita bisa mencapai surganya Allah juga karena berkat orang tua kita, yang dimana sudah jelas an-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman ya Allah, ini saya makan bakso tadi. Al-jannatu min ummahat ya. Lidah itu tak bertuhan, sabar, mohon maaf ya. Jadi jelas ya dari hadisnya itu, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Seperti itu sahabat ya. Ini nanti urut-urutin lagi ya kalau tiap pagi. Terima kasih banyak ya. Nanti pagi berjemur ibunya Iya. ya. Ya, keadaan ibu itu seperti ini, jadi gimana yang mikirin anak, mikirinnya udah bapaknya nggak ada. Ya ini satu yang sayang sama ibu, mudah-mudahan ibu mengayah. Untung Mbak siapa? Olivia. Mbak Olivia tuh baik ya sama ibu. Alhamdulillah. Ibu Dilurusin juga aja. kalau nggak ada dia nggak tahu jadi apa. Iya. Lurusin aja ke kiri. Ya harus nih. Kalau bapaknya Mbak Olivia kemana Bu? Udah lama meninggal. Makanya Ibu tuh ngurus anak dua tuh seperti ini, yang satu ya begitu. Iya. Jadi sudah lama ya. Iya. Oh, itu memang sakit. Ya? Memang sakit. Iya, sakit ya udah tua juga. Oh, udah tua juga. Berarti anak dua-duanya ini belum nikah semuanya, Bu? Belum. Oh, Dia masih sekolah. Oh, masih sekolah. Iya. Masih sekolah. Di sekolah ya. Sekolah. Tapi ya alhamdulillah ada si Opi, kalau nggak ada mana sama siapa ya Allah. Udah mati duluan kali ya, mati berdiri kalau nggak ada ini mah nggak ada penghibur. Allah. Ya Bu, suatu peribahasa kan mengatakan begini Bu ya, tidak selamanya jalan itu buruk, ataupun tidak selamanya seterusnya jalan itu juga mulus. Pasti ada yang buruk dan ada juga yang mulus, yang bagus. Ya begitupun yang dimana Allah memberikan suatu karunia anak, tidak semuanya juga anak yang baik semua dan buruk semua. Ada salah satu yang Allah berikan untuk orang tuanya, dimana suatu ujian dan cobaan. Nah, juga perlu kita ketahui bahwa kita menjadi seorang anak juga jangan sampai yang durhaka kepada orang tua. Ibu selalu doa, minta ya Allah supaya ditunjukin jalan yang benar aja. Nggak kepengen apa-apa, mau yang penting dia mah benar. Jadi anak benar, apalagi perempuan ya, saya pengennya kayak adiknya gitu, bisa ngurus emaknya. Jadi adik yang mencontohi kakaknya. Nah justru itu mah adik yang mencontoh, bukan kakaknya. Ya coba nanti kalau dia pulang, aduh dia udah deg-degan aja kalau dia belum pulang tuh. Pantas ya kelihatan di mata ibu tuh penuh dengan Iya. kekhawatiran. Banyak rumahnya karena saya. Kalau ada ini masih mending, masih agak plong gitu. Coba kalau dia berangkat sekolah, mau sendirian di rumah, takut dia bangun atau takut dia pulang, aku deg-deg. Ya itu udah main
kasar aja udah nggak. Kerja emang Mbak Ira itu? Nggak kerja. Nggak kerja? Cuman saya heran, uangnya tuh setiap hari tuh ada gitu. Duitnya ada aja. Banyak, perhiasan juga, beli dari mana gitu uangnya. Mungkin dia kerja tapi nggak bilang. Kita coba Kerja mau berpikir kan positif siang aja. kan tahu waktu tempat kerjanya ini enggak siang tidur kalau lagi nggak kemana-mana. Itu makanya nggak Tiap tahu. malam keluar nih. Tiap malam pulang pagi. Pulang pagi gitu aja terus. Berarti ibu juga belum tahu Mbak Ria ini kalau malam ini keluar itu kerja atau enggaknya belum tahu ibu. Iya, Ya, belum tahu. enggak. Nah, Dimas, kayaknya ini kalau memang diizinkan perlu diselidiki. Namanya kata Gus itu cek lingkungan. Cek lingkungan. Benar itu. Biar Saya juga pernah lihat penampakan gitu di dapur. Ini di rumah ini Penampakan kayak apa, Boy? Nes. Nanti penampakan apa? Kamu kenapa? Iya. Kamu juga kayaknya tegang-tegang gitu kenapa? Ya karena Kenapa? saya Belum minum sering madu ini. Oh iya, nanti besok ya dibawain. Tenang. Besok Nah, kayak. bagus. Aduh. Kenapa? karena sering diganggu juga gitu loh. Di rumah ini. Iya. kayaknya di rumah Kan ini di ada dapur tuh apa? ada ya hitam tinggi. Karena kalau lagi tidur kamar kayak selewat aja gitu. Kayak meronda kali. Iya. Yang masuk. Ya Allah. Suara-suara juga gitu. Oh begitu. Di sini yang sholat paling cuma berdua. Cuma Iya. ini yang adanya berdua di rumah ini tuh. Yang satu makan suka ngancam kemana nggak tahu. Pulang cuma berdua Yang kita dia. takutkan takutnya bawaan daripada si kakaknya. Ya saya sih nggak nuduh ya, nggak ini bawaan dia atau dari mana nggak tahu. Tapi adiknya kalau ibu mau belum pernah ngelihat, belum pernah ditunjukin. Adiknya yang udah Sering. berapa kali. Mama, di belakang ada apa? Ada apa? Ya nggak ada apa-apa Neng. Hibur biar jangan takut gitu ya. Nggak ada, bukan apa-apa, itu mau bayangan gitu aja. Jadi dihibur dia biar jangan takut gitu. Ya Allah. Tapi dari aura-auranya gimana di sini? Aura-auranya memang kerasa. Merasa. Segi negatif, Gitu ya. negatifnya ya. Dominan di sini Bu. Stop. Siapa nih? Apa-apaan sih kamu bawa orang-orang kayak gini? Mah, aku mau duduk kan? Mbak. Capek ya? Ini ibu kamu loh. Ya Allah, lagi sakit, Mbak. Biasaan nih orang tua kayak gini deh. Kalau ada orang manja-manja. Sabar-sabar. Siapa sih ini? Mama luka. Ya kamu sih, kenapa bikin perkara? Orang-orang pada datang ke rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Udah, saya nggak peduli. Saya capek. Udah temenin dia, kasihan lu. Saya yang kasih makan ibu saya. Emang kalian tahu apa sih? Kalau kamu ngasih makan ibu kamu, itu salah bentuk. Suatu bentuk kamu berbakti sama orang tua. Sebagaimana orang tua kamu dulu merawat kamu. Iya, Tuh. Jangan karena kayak gini kamu seenak-enaknya. Ya tapi orang tua satu ini emang kalau di depan orang begitu deh. Allah, Ini aja bisa kasih ke saya makan kayak apa kayak. Yang ada saya capek. Apa salah dia? Ini ada juga gimana? Ya kan memang kakak ini kan sebagai yang tertua di sini. Dalam arti kalau memang kakak di sini udah bekerja ya memang sewajarnya gitu. Apalagi kan ayahnya dari mbaknya ini kan udah nggak ada. Itu adiknya sedangkan masih sekolah. Aduh saya lagi capek nih, bukannya diambilin minum malah dikorbai kayak gini. Emang kamu siapa? Kamu tiba-tiba minta minum sama ibu kamu. Kamu dari mana? Jadi anak, ya Allah. Datang-datang, assalamualaikum sahabat ini, gimana sahabat ini? Siapa sih nama kamu? Apa sih yang menyebabkan kamu kayak begini? Emang perlu tahu nama saya? Hah? Allahu Akbar. Gimana kalau kamu dalam keadaan kayak begini, Allah cabut nyawa kamu? Mama udah deh mah. Udah jangan pakai sedih-sedih segala. Mama itu bisa apa? Bisanya begitu aja nangis. Kalau kerja cari makan juga nggak mungkin, kasihan dong orang. Jalan aja pakai tongkat, mana tongkatnya ini? Siapa yang beli tongkat ini? Siapa yang buat pengobatan kemana-mana? sudah seharusnya Mbak
Mbak itu membantu, menolong, berbakti sama orang tua Mbak. Ya sudah tua seperti ini, kondisinya seperti ini. Ya udah seharusnya membantu, menolong. Nah, terus. Dan perlu tahu juga mbaknya ya, ibu kakinya sakit seperti ini, kan ulah mbak sendiri. Iya. Seandainya kan mbak akan melakukan seperti itu, pasti Itu kan kebetulan aja, Mas. Iya. Olit ini kenapa begini? Kamu tuh bukan yang kasih tahu ada apa di rumah? Tiba-tiba orang rame-rame. Aku sengaja undang mereka biar kakak tuh sadar atas pelakuan kakak terhadap ibu. Sadar Yang apa? Kasar yang mana? Kakak udah menyadari ya? Kalau kasar udah saya keluarin itu Ya orang tua Allah. nggak usah tinggal di sini. Sampai kakinya sakit, nggak kasar. Hah? Itu kebetulan, Kang. Astagfirullah, kebetulan. Kakak selalu nyuruh-nyuruh ibu. Ibu ini udah tua, Kak. Ya wajar, emang bisa apa? Emang mama bisa ibu cari makan keluar. Kalau nggak saya, Cuma gara-gara bisa nyari uang, ibu bisa sedurhaka seperti itu sama ibu. Nah, mbaknya bisa sedurhaka itu sama ibu, mentang-mentang udah punya uang untuk bisa mencari uang sendiri. Inilah kelakuan kakak saya. nah saya mau peduli deh. Saya pengen kakak saya bisa kembali. Sekarang saya mau minum, tolong ambilin dulu minum. Ambil sendiri mbak. Ambil sendirilah. Kalau ambil sendiri, fungsinya dia sebagai adik apa? Ya. Cuma bisa minta makan, minta uang sekolah gitu. Terus fungsinya kamu sebagai anak apa? Pada orang Nih, tuanya. saya yang kasih makan mereka setiap hari ya, Mas. Oh, dengan kayak gitu kamu bisa seenaknya. Kamu kalau nggak ada orang tua kamu nggak akan ada kamu, Itu yang nggak Kamu disadari. dilahirin dari batu. Hah? Udah, harus hemat 50.000 cukup 3 hari ya. Ini kan cukup, Kak. Untuk beli beras, listrik, dan lain-lainnya. Kamunya aja nggak bisa ngatur. 50.000. Ya memang wajar saja 50.000 ya di saat yang sudah seperti ini sangat cukup. Bukannya memang tidak bersyukur. Ya memang kalau dengan apa yang kita dapetin penuh dengan harus kita terima dengan rasa syukur. Cuman ya sewajarnya. Udahlah brengsek aja nih ibu sama mama ini. Selalu bikin orang emosi. Pakai nangis-nangis depan orang. Selalu cari simpati orang. Ya jangan kayak gitu dong, malu. Udah tua bangka itu. Ya udah nurut aja gitu, nggak usah pakai ngadu ke sana kemari. Ibu nggak ngadu, nak. Ibu nggak ngadu. Tapi ada ibu mengundang mereka ini supaya ibu ini bisa tenang hidupnya tanpa dibayang-bayangi kemarahan kamu. Saya nggak pernah ngurusin kalian. Kenapa kalian sibuk ngurusin saya? Kamu udah tega sama ibu. Emang kurang saya kasih duit buat kalian? Kakak, sekarang aku tanya sama kakak. Kakak selalu dapat uang itu dari mana, Kak? Kakak kan Bukan urusan kamu. Yang penting kamu taunya ada uang kan? Allah Akbar. Sahabat, lihat sahabat kelakuannya kakaknya ini, Mbak Ira ini, ya Allah udah kelewatan sahabat. Ya Allah. Hah? Mbak siapa? Ria. Mbak Ria, ya Allah sampai lupa tuh. Greget gara-gara boy greget sahabat. Udah saya nggak mau dengar korban kalian. Diapain? Ambil minum tolong. Orang saya haus dibilangin tenggorokan saya tuh udah kering. Nggak lihat saya capek kesana kemari. Emang ini gampang ada tuh. datangin Itu minum, duit. ambil sendiri. Saya nggak mau. Saya Mbak. maunya teh manis. Saya tanya, terus fungsinya 2 kaki itu buat apa? Cuma buat duduk gitu doang. Kan bisa ngambil sendiri. Mbak masih utuh tangannya. Hah? Iya kan mereka udah saya kasih duit. Emang kurang. Terus kerjasamanya dengan di situ. Mbak ngasih duit seperti itu, apakah Mbak nganggap mereka ini babu? Ini orang tua Mbaknya sendiri. Ini adik. Tahu nggak? Udahlah yang tua bangka ini bisanya apa ya? Didik ini anaknya. Kasih makan atau kasih minum saya. Coba gantian. Terus tadi juga itu pertanyaan belum dijawab. Kamu dapat uang itu dari mana? Bukan urusan bentar. kalian. Sedangkan si ibu ini, bahkan si mbaknya tadi cerita bahwa Mbak selama ini nggak kerja. Ya kan saya bisa aja bisnis tanpa harus capek-capek ke rumah sana ke rumah sini. Bukan urusan kalian itu urusan Bisnis saya. apa yang menyebabkan kamu durhaka sama ibu kamu? Bisnis apa? Hah? Bisnis yang menghasilkan uang. Menghasilkan uang panas. Jadi memanaskan sifat kamu dan durhaka sama orang tua kamu, begitu?
Nah itu makanya jangan sembarangan kita cari uang. Bisnis apa ya harus jelas. Biar apa? Biar berkah buat keluarga. Kalau nggak berkah kayak gini, kebawa ke sifat. Jadi pemarah. Emang ini kurang ya uang segini? Coba kalau kalian capek-capek sebulan aja belum tentu dapat uang segini. Ya Allah, Mbak. Ya kan memang sewajarnya Mbak ya, yang namanya dalam satu keluarga yang Mbak saat ini sudah yang lebih dewasa karena memang anak yang pertama, seharusnya bisa membantu orang tua dan adiknya. Ketika nanti adik Mbak juga sudah bekerja, pasti juga akan membantu orang tua dan membantu juga Mbak juga sama ya. Kayaknya ini dinamakan iman yang tergadaikan oleh harta kayaknya. Seperti itu. Ada Mbak. Udah terserah kalian mau apa. Saya udah capek. Emang masih lama lagi mereka ada di sini? Tapi kakak sadar kan semuanya hal kakak lakukan terhadap ibu. Sadar Mbak. Lihat adik Mbak, baik lu sama ibunya. Kok Mbak sebagai kakaknya kayak gini sih? Harusnya Mbak yang mencontohkan ke adiknya. Ibu sudah tua seperti ini bukan disayangin Mbak. Banyak ya sahabat-sahabat Kapalang juga yang sudah lama ditinggalin ibunya, yang sudah merindukan sosok ibu orang tuanya sendiri. Ini Mbak masih ada. Ibu mama ini dari dulu emang selalu care-nya ke dia, ke saya penting judulnya gimana caranya Ria ada duit. Ya sudah saya berpikir gimana saya supaya cepat dapat duit. Walaupun seperti itu tuh udah jadi kewajiban kamu untuk berbakti sama orang tua. Orang tua berhak meminta kepada anaknya. Berhak. Walaupun terkadang orang tua suka malu. Intinya saya tidak ngemis ya sama kalian. Udah kalian mau apa sih kesini? Mau duit juga? Ini bukan masalah ngemis atau enggak. Ini masalah adab perilaku kamu kepada orang tua. Kamu malu sama kucing harusnya. Kucing aja nggak ada yang durhaka sama. Bener. Innalillahi. Udah gua nggak mau tahu. Kalian balik aja tuh. Itu buat transport bisa segitu. Daripada berisik di rumah orang. Udah balik aja balik. Kakak nggak boleh begitu dong kak. Ini ibu sama mama ini mau apa terus kayak gini? Emang kamu yang mau ngurusin semuanya, makan dan sebagainya? Kan tetap aku yang harus cari duit. Gitu aja kok repot. Daripada kakak foya-foya ya, mending kakak beli beras untuk makan kita sehari-hari kak. Kamunya gak bisa ngatur duit. Saya mau gaya kayak apa sih? Terserah aja. Saya yang cari duit. Orang tua satu ini apa sih dari tadi berisik aja? Ya Allah. Orang udah capek kok. Lu lagi ngapain ikut campur? Ini ibu kamu. Ah, nggak peduli saya. Saya capek cari duit. Emang kurang ini duit? Kurang ya? Lu lagi tau apa? Bisanya minta duit. Urusan keluarga gua tuh semua orang datang bikin saya malu. Ini bisa pergi nggak dari sini sekarang? Nanti kamera dibawa ke sini. Kamu jangan main begitu kelakuan. Bangsat semuanya nih nggak tahu diri. Masukin keluarga gua seenaknya. Begini aja Mbak begini sama ibunya sendiri ya. Ya Allah. Bagaimana Allah benar-benar memberikan harta yang lebih banyak lagi, uang yang lebih banyak lagi. Mungkin sudah lebih diinjak-injak ibu Mbak sendiri. Kamu kalau gak mau ngurus orang tua kamu, iya, jangan kayak begini. Biar kami yang ngurus. Saya lu semua. Emang siapa kalian? Emang Tuhan juga bisa bikin kaya? Mana coba? Allahu Akbar. Buktikan. Allah itu maha agung, maha besar. Dia bisa. Sesuatunya kuasanya. Intinya buat saya tuh duit ya. Ini buat kasih makannya orang tua. Sama ini sekolah. Segala macam kebutuhan. Gak pusing ini kepala saya. Bingung saya, kamu cari duitnya dari mana bisa sampai ngerubah sikap sama kamu? Bukan urusan kalian. Yang penting saya gak ngerepotin kalian, kan minta makan sama kalian. Betul, tapi kamu zolim semua kurang urusan orang. Udahlah sekarang saya bilang pergi gak dari sini. Kurang ini duitnya buat ongkos tuh.
Mbak, kita nggak perlu duit Mbak itu nggak perlu. Sepeser pun kita nggak akan ambil. Cuma kita di sini Kak, kita akan pulang, tapi Mbaknya tolong jangan bersikap seperti ini terhadap ibu. Tahu nggak? Itu permintaan kita nggak butuh nih. Sepeser pun ini nggak butuh kita. Tahu? Udah sekarang kalian pulang, ngerti nggak? Apa saya perlu panggil RT dari sini? Astagfirullah. Ada banyak yang salah. Iya. Ibu minta kamu istighfar, nak. Jangan seperti ini. Istighfar. Ria udah capek, Mak. Buktikan. Ini sekarang mereka pergi aja dari sini. Itu aja kok repot. Kamu capek apa sih? Kamu capek apa? Kamu tadi bilang kamu capek. Ya kan sahabat, dia bilang dia capek. Capek apa? Capek apa? Sedangkan ibu kamu. Sekarang lo masuk aja dah. Orang ini nggak mau pergi, lo aja yang masuk ya. Lo aja yang masuk ke kamar. Ya semua nggak pada lihat. Kakinya lagi sakit. Ibu punya pikiran sehat. Zolim Mbak sama ibunya sendiri bisa ya. Ya Allah, ampuni dosa anakku ya Allah. Ya Tuhan, makin malas saya makin emosi liatnya. Banyak cewek ya. Cowok udah Begini orang tuanya masih sabar loh Mbak, masih baik. Bagaimana ucapan orang tua Mbak sendiri sudah murka? Pasti jelas tentu Allah juga akan murka. Bagus banget nangis terus ya. Emang gak capek nangis terus? Mama, Jangan kayak gitu, Kak. Saya bingung ini. Bagaimana kalau dalam kondisi begini azab Allah turun tiba-tiba? Bakal bisa bilang apa dia? Karena yang sudah kita lewati yang namanya durhaka sama orang tua itu Allah balas kontan, sahabat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu belum terjadi. Mudah-mudahan orang ini bisa. aduh ini tongkat bisa buat bawa masuk atau saya mau pukul ini tongkat. Dari tadi suruh dia aja susah. Istighfar. Kamu yang diam. Istighfar kamu. Ibu itu masih sayang sama kamu. Coba kamu dengar pembicaraan ibu. Bisa banget gak semuanya nih. Ya Allah, ya Udah Rabbi. kelewatan. Tolong ya Allah. Beri kesadaran pada anak ini ya Allah. Hamba mohon di depan semua orang biar tahu kelakuan dia seperti ini. Udah ibu Ini mau sebanyak sifat dia bicara yang ibu. asli. Bisa diam gak ibu? Mama lagi bisa diam? Jangan kayak gitu. Kasihan ibu. Nih coba sekarang ya kita ubah posisinya nih. Nih saya nih mau mukul ibunya nih. Gimana coba perasaan ibu? Hah? Emang siapa lo mukul-mukul gua? Memang kita bukan siapa-siapa, tapi kalau seandainya ibu di posisi ibu Mbak sendiri gimana? Hah? Ketopin aja Mas, bener Mas. Untuk bukan cewek loh. Bukan cewek lah, getok dari sini. Coba. Jangan mentang-mentang udah bisa nih cari duit nih, walaupun segini ya. Hah? Tapi jangan mentang-mentang udah dapat uang segini bisa durhaka sama orang tua. Nah, sekarang sekali lagi ditanya. Dapat duit dari mana, Mbak? Coba. Urusan kamu. Jujur. Dapat duit dari mana? Hah? Yang penting saya nggak minta makan sama lo ya. Udah boy. Dalam kondisi seperti ini sulit buat ngejernihin pikiran ini orang. Yang penting ibunya nih kita selamatin dulu aja. Ibu masuk ke dalam, takutnya terjadi masalah yang lebih besar. Kemudian ibu ke dalam aja dulu. Ajak. Ya Allah. Sudah bisa bangun sendiri aja, bangun sendiri Nah aja. gitu udah acting terus. Bisa. Apa kursi roda besok Ria beli ibu? Ajak ke kamar aja ya. Ajakin ke kamar. Kita nggak akan tinggal diam. Ya, ingat kita nggak akan tinggal diam karena perilaku kamu zolim terhadap orang tua kamu. Sahabat gimana nih perlu diinvestigasi ya nih, sahabat. Ini bisa pulang nggak? Bisa pulang nggak dari sekarang? Saya minta tolong pulang sekarang, tinggalin rumah saya. Ya. Saya mau tenang. Baik, Ya. Awas. Jangan mau ada apa-apa lagi. Siapa nih? Udah. Mbak Olive ya. Boleh. Sana urusannya. Mbak, Boleh. Mbak. Tolong ganggu saya. Mbak, kita besok Besok tinggal lagi.
Nanti ditelepon ya. Saya minta maaf ya. Iya, Misalnya telepon kalau kalau usil. kalau ada apa-apa telepon saya. Nauzubillahi min jalik ya. Inna fatahna. Allahu akbar. Aduh. Bagus. Ini ya, ada yang salah lagi dengan cara bagaimana dia mendapatkan rezeki ya, bagaimana dia mendapatkan nafkah untuk keluarganya. Mungkin awalnya dia tidak seperti ini, tapi dikarenakan salah dalam mencari nafkah jadi kebawa kepada sifat. Makanya sahabat, jangan sampai kita salah cari nafkah. Sedikit yang penting berkah, yang penting halal, daripada banyak tapi membuat mudarat, menjadi perubahan sikap. Ya, alhamdulillah. Besok ke sini lagi boy. Ya, benar. Kasihan si ibunya, kita harus bantu pengobatan si ibunya. Bawa madu dan sebagainya. Benar, siap Gus. Ya sahabat, terima kasih banyak. Mohon komentarnya nih sahabat. Siapa namanya tadi? Mbak Olive. Yang Satu lagi. Mbak Ria. Mbak Lia ini. Ria. Ya? Ria. Pas banget namanya ya. Ria. Oh iya, Ria. Coba komentarnya sahabat. Mbak Ria ini kita investigasinya. Nah. Astagfirullahaladzim. Ini Ria. Baik sahabat ya, akhirun dari kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Nabi yang selalu mengatakan, tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW.